Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kawan sebuah legenda. Kali ini saya akan membawakan cerita untuk kalian dengarkan. Sebelum mulai ke ceritanya, saya mohon untuk dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya agar lebih bersemangat lagi membacakan cerita-cerita seru tentang seputaran misteri. Oke, langsung saja kawanku, kita masuk ke alur ceritanya yang berjudul Tumbal Pesugihan Nyai Gayatri. Nyawa keluarga kutukar harta. Kulangkahkan kaki menyusuri jalanan terjal. Sejauh mata memandang hanya berjumpa dengan pepohonan yang amat rindang dan suara binatang-binatang kecil yang menambah kesan jauh dari kehidupan kota. Nafasku terengah-engah menahan lelah karena perjalanan yang cukup jauh yang sudah kutempuh. "Kamu yakin, Dek?" tanya Mas Darman, suamiku. "Aku yakin, Mas. Untuk apa aku berjalan sejauh ini jika keyakinanku tidaklah kuat?" Mas Darman hanya mengangguk. Ia meraih tanganku untuk bisa berjalan beriringan dengannya. Kami semakin mempercepat langkah untuk segera sampai ke tempat tujuan. Tempat di mana seorang bisa membawa kami pada kehidupan yang lebih baik. Jalan ini terasa begitu mulus tanpa hambatan. Lantas bibirku tersenyum tipis saat melihat tempat yang kami maksud sudah berada di depan mata. Angin terasa begitu kencang menerpa tubuh kami saat mendekati sebuah gubuk di pertengahan hutan ini. Aku mengusap tengkuk perlahan karena hawa dingin yang begitu kuat yang sedang kurasakan. Rasa takut tentu saja berkecamuk dalam hati saat ini. Namun, tekad ini sudah berhasil mengalahkan rasa apapun yang mencoba menghadang. Langkahku terhenti saat tangan Mas Darman menarik dan tubuhnya mematung di tempat. "Ada apa, Mas? Kok berhenti?" "Perasaanku tidak enak, Dek." Aku hanya menggeleng dan menarik kembali tanganku agar segera mendekat pada rumah tua itu. Semua tidak boleh berhenti sampai di sini. Ini sudah terlalu jauh untuk menyerah. Dari jarak dekat terlihat dua orang berpakaian serba hitam berjaga di depan pintu. Aku yakin jika mereka adalah anak buah dari pemilik rumah. "Permisi, apa ini rumahnya Ki Kusno?" Mereka melihat saling memandang satu sama lain. Ada keperluan apa? Tanya salah satu di antara mereka. "Apa boleh saya bertemu dengan beliau?" Sebentar ya." Salah satu pria masuk ke dalam. Mungkin dia akan memberitahukan kedatangan kami pada Ki Kusno. Tak berselang lama, pria bertubuh kurus itu mempersilahkan kami masuk. "Tinggal masuk aja. Kamarnya ada di sebelah kiri ya." Aku hanya mengangguk dan menarik kembali tangan Mas Darman untuk segera mengikuti langkahku. Rumah bilik biasa yang jauh dari kesan angker. Namun saat masuk ada sesuatu yang menyita perhatian, yaitu lukisan wanita dengan memakai pakaian khas putri raja yang berwarna hijau. Tatapan mata yang tegas dan wajah yang ayu seolah memancarkan sesuatu yang tidak bisa kujelaskan. "Dek, ayo masuk." Ajakan Mas Darman membuyarkan lamunanku. Entah mengapa, rasa enggan berpaling dari lukisan tersebut. Kamar yang dimaksud penjaga tadi sudah di hadapan kami. Aku dan Mas Darman saling pandang. Aku mengerti dari tatapan Mas Darman, dia ingin bertanya untuk kesekian kalinya tentang keyakinan yang bisa membawa Raga ke tempat ini. Aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk lagi. Akhirnya kami segera masuk ke dalam kamar yang sudah ditutup oleh gorden berwarna putih. Aku merasakan kembali hembusan angin kencang yang bertiup sampai membuat bulu kuduku merinding. Seketika mata ini menerawang pada ruangan yang gelap dengan pencahayaan yang mengandalkan beberapa lilin di setiap sudut. "Masuklah," perintah seorang pria yang tidak terlihat.
Kami pun segera mendekat sumber suara. Akhirnya jelas sudah siapa yang menyuruh kami masuk. Seorang pria berjanggut panjang dengan perawakan tambun duduk di antara peralatan sesajen. Ada tujuan apakah kalian kemari? Tanyanya dengan suara menggelegar. Aku dan Mas Darman tak ada yang mau menjawab. Kami malah saling berpandangan kembali, seperti memberi perintah satu sama lain. Aku pun menelan ludah dan memberikan diri untuk menyebutkan maksud dan tujuan kami. Kami ingin kaya, Ki. Kekayaan apa yang ingin kalian capai? Aku hanya ingin banyak harta, Ki, tanpa embel-embel lelah bekerja. Pria itu menyalakan rokok dan meniupkan asapnya ke arah kami. Aku hanya mengibas dengan tangan secara perlahan. Gampang itu, tapi yang sulit adalah syarat yang harus kalian penuhi saat harta itu sudah berada di genggaman kalian. Terkadang manusia suka lupa saat mereka sudah berada di puncak. Lupa siapa yang sudah memberi. Aku terdiam sejenak melirik Mas Darman. Aku hanya membisu menatap lurus ke depan. Apa dia kurang yakin dengan jalan yang akan kita ambil saat ini? Aku menunduk. Jika memang dia tidak yakin, ini semua tidak akan berjalan dengan baik, pikirku. Memang syaratnya apa, Ki? Tanya Mas Darman. Banyak. Dan salah satunya adalah tumbal yang harus kalian berikan, termasuk nyawa dari seorang yang kalian sayangi. Apa kalian sanggup? Hening, semua terasa begitu sunyi saat kata itu terdengar sangat jelas. Lagi-lagi tak ada jawaban, seolah semuanya merasa berat untuk diungkapkan. Pria itu meniupkan kembali kepulan asap rokok. Itu membuatku kembali sadar dalam lamunanku. Saya siap, Ki, apapun persyaratannya. Ucapku yakin Mas Darman terlihat menoleh ke arahku, tapi aku tidak peduli sama sekali. Siapa namamu? Marni, dan ini suami saya Darman, Ki. Kau sungguh tidak terlihat takut, Marni. Karena sebuah penghinaan atas kemiskinan menutup rapat mata hati saya, Ki, untuk melihat sebuah kebenaran. Saya mohon, Ki, penuhi permintaanku ini. Pintaku memaksa. Dia menatap dingin, suasana berubah menjadi hening. Sementara aku membalas tatapan itu seperti memberi keyakinan jika memang ini jalan yang akan ditempuh. Baiklah, kembalilah malam Jumat nanti dengan membawa sesajen yang lengkap. Kalian akan kupertemukan dengan Nyai Gayatri. Siapa itu, Ki? Tanya Mas Darman. Dia baru mau membuka suara kali ini. Nanti kalian juga akan tahu. Sekarang pulanglah dan persiapkan semuanya. Baik, Ki. Terima kasih sebelumnya. Kami mohon pamit. Akan kupersiapkan segalanya sampai menemukan kehidupan yang lebih baik. Tak peduli jurang mana yang akan kulewati, sekalipun harus tersungkur sampai lapisan terdalam. Niat dan tekad ini sudah bulat. Persetan dengan apa yang mereka katakan tentang baik dan buruk. Yang jelas, aku pengen bahagia dengan semua yang aku dapatkan nanti. Heningnya malam dan cahaya bulan purnama akan menjadi saksi ketika sang ratu memberikan segala kekuasaannya. Di atas tebing tinggi, ditemani suara desir ombak, aku berdiri dengan penuh percaya diri. Harapan akan kejayaan sudah berada di depan mata. Kini, tak ada yang mampu menggoyahkan langkah kami. Ki Kusno mulai mempersiapkan sesajen yang sudah kami bawa. Sesuai perintahnya, dengan menghadap arah ke laut, dia mulai bersila dan menyatukan kedua telapak tangannya dibarengi dengan mantra-mantra yang terdengar samar. Sementara aku dan Mas Darman hanya duduk di belakang mengikuti segala arahannya.
Hembusan angin laut begitu kencang, membuat sesekali ku meniup telapak tangan. Wahai penguasa lautan, terimalah persembahan dari kami. Bukalah pintu menuju gerbang sang ratu. Izinkan kami memasuki alam yang tak dapat kami tembus. Pejamkan kekuatanmu, berikan pada kami, teriak Ki Kusno dengan merentangkan tangannya. Setelah riuh ombak, lolongan anjing menggema membuat suasana semakin mencekam. Alam pun gencar meniupkan udara yang membuat tubuhku terasa bergetar. Aku mendengar sesuatu. Aku mendengar suara gamelan dengan samar-samar. Pundakku terasa begitu berat saat ini dan kepalaku sangat sakit. Dek, kamu kenapa, Dek? Mas mendengar sesuatu nggak? Mendengar apa? Itu Mas, ada suara gamelan. Mas Darman hanya menggelengkan pelan. Kepalaku semakin sakit dan semua terasa begitu melayang. Entah hawa aneh apa yang aku rasakan. Semua terasa begitu kuat dan berbeda. Sungguh aku tak bisa menjelaskan ini secara lisan. tahan. Tiba-tiba saja Ki Kusno berteriak seperti itu. Aku dan Mas Darman hanya bertatapan memberi isyarat jika kami tidak mengerti dengan apa yang Ki Kusno lontarkan. Marni, pusatkan pikiranmu. Jangan sampai engkau lengah dan menyerahkan dirimu pada alam. Marni, lawan sebisamu. Aku hanya mengangguk meskipun dia tak melihatnya, tapi aku yakin jika dia mengetahuinya. Tiba-tiba suara gamelan itu menghilang seketika. Sakit kepala dan hawa yang aneh yang merasuk tadi pun hilang dengan sendirinya. Ki Kusno berdiri dari tempat bersila dan mengajak kami pergi. Sudah selesai, Ki? Tanya suamiku. Belum. Kita akan turun dari tebing ini dan masuk ke dalam gua ujung sana. Kalian nanti akan bertemu dengan Nyai di tempat itu. Aku dan Mas Darman kembali saling pandang. Tak ada pertanyaan satu sama lain yang bisa dilontarkan. Kami hanya bisa mengikuti semua perintah dari Ki Kusno untuk mengikuti langkah kakinya. Mata ini mulai menerawang saat laki-laki itu menginjak kaki masuk ke dalam gua yang sangat gelap. Suara gemericik air dan dejitan kelelawar menambah kesan mistis yang sangat kuat. Ki Kusno menyalakan obor yang sudah tersusun dengan rapi pada setiap sudut gua. Ini adalah tempat pertapaannya. Tempat berinteraksi antara aku dan Nyai Gayatri. Aku tekankan pada kalian untuk tetap fokus saat acara pemanggilan nanti. Dan jangan bicara satu sama lain. Mengerti kalian? Baik, Ki. Kami mengerti. Satu lagi, aku akan membiarkan kalian berinteraksi sendiri. Masalah perjanjian, kalian dengan Nyai bukan urusanku lagi. Apa kalian mengerti sampai sini? Aku mengangguk perlahan. Baiklah, mari kita mulai. Ucap Ki Kusno yang langsung duduk di antara kain putih yang sudah direntangkan. Di atasnya tampak beberapa macam bunga dan kendi berisikan dupa yang menancap. Pria itu mulai menyalakan dupa satu persatu. Duduklah, tutup mata kalian, dan posisikan tubuh kalian seperti sedang bertapa. Jangan pernah membuka mata sebelum ada yang memberi perintah, suruh Ki Kusno dengan tegas. Mas Darman pun langsung melakukan apa yang diperintahkan. Ingin sekali berkata jika saat ini perasaanku takut. Tetapi Mas Darman pasti akan menertawakan sikapku ini. Aku tidak boleh lemah saat semua sudah akan terjadi. Aku menarik napas dalam-dalam dengan memposisikan diri seperti suamiku lakukan. Semua terasa begitu hening dan pengap. Ingin sekali membuka mata dan menyaksikan apa yang terjadi, tapi semua harus dijalani sesuai apa yang diperintahkan. Wangi dupa sudah mulai tercium. Aku yakin jika Ki Kusno sedang melakukan ritualnya.
Nyai, aku mengundangmu untuk datang kemari. Hadirlah Nyai dengan membawa kekuatan dan kekuasaanmu. Datanglah Nyai, datanglah. Pundakku terasa berat kembali dan suara itu hadir sangat jelas. Bukan suara gamelan seperti di awal, tapi ini adalah suara ular berdesis. Kenapa tubuhku terasa sangat kaku? Ada sesuatu yang sedang menggerayangi tubuhku saat ini dan baunya sangat-sangat busuk. Rasa mual menembus perutku karena bau yang tidak bisa kutahan. Aku yakin ini hanya ujian untuk menguji keyakinan. Bau itu menghilang perlahan, sekarang berganti dengan wangi dari bunga melati yang begitu pekat. Ini suara kereta kencana, dia datang. Akhirnya dia datang. Nyai sudah hadir di tengah-tengah kami. Buka mata kalian, perintah Ki Kusno untuk membuka mata kami. Mata ini terbuka secara perlahan, kian lama semakin jelas siapa yang berada di hadapan kami. Sosok wanita cantik berwajah dingin dan bermata tegas dengan baju serba hijau Pak Ratu Kerajaan. Ada apa kau memanggilku? Ampun Nyai, maaf jika lancang memanggilmu. Ada yang ingin bertemu denganmu Nyai. Ki Kusno membalikan wajah dan menganggukkan kepala. Aku mengerti jika ia memberi kesempatan untukku dan Mas Darman untuk mengutarakan maksud dan tujuannya. Dengan menarik napas, aku berkata, Nyai, saya Marni beserta Mas Darman Nyai ingin meminta kekayaan padamu. Apapun persyaratannya akan saya penuhi Nyai. Keheningan kembali menyelimuti, suara gagak terdengar begitu nyaring. Kau yakin akan menjadi pengikut setiaku? Tanya Nyai dengan nada tinggi. Yakin Nyai. Jika begitu, biarkan suamimu di sini untuk melayaniku. Pernyataan itu begitu menggelegar di telingaku. Aku segera mengangkat wajah dan mengalihkan pandangannya ke Mas Darman yang masih menatap lurus ke depan. Haruskah ini kulakukan? Aku berpikir keras dengan permintaan Nyai untuk memberikan suamiku kepadanya. Apa yang harus aku jawab? Sementara Mas Darman hanya terdiam dan memberiku masukan. Tak memberiku masukan. Apa saat ini dia marah atau menyerahkan semua keputusan ini padaku? Aku tak ingin semua berakhir sampai di sini. Iya Nyai, saya setuju. Ucapku lantang. Terlihat dari sudut mata Mas Darman menoleh dan menatap murka. Aku tidak peduli. Dia yang sudah memaksa melakukan ini dengan penghasilannya yang pas-pasan. Baiklah, jika begitu, tinggalkan tempat ini. Aku mengangguk dan memberi penghormatan terakhir untuk Nyai, lantas bergegas pergi tanpa menoleh ke arah Mas Darman. Langkahku terasa gontai, pikiranku hanya terpusat pada Mas Darman yang di sana. Mengapa aku menjadi manusia yang paling jahat saat ini? Aku tidak menyangka jika harta bisa membuat seseorang jadi buta mata dan hati. Ucap Ki Kusno memecah keheningan di tengah perjalanan kami. Sunyi kembali, aku tidak ingin menanggapi perkataan Ki Kusno. Itu hanya akan membuat perasaan bersalah ini bergemuruh. Aku tidak boleh merasa bersalah. Miskin hanya akan menjadikan kita manusia paling hina di antara manusia yang kaya. Perjalanan ini berakhir. Aku baru saja sampai di rumah yang pengap milik ibu mertuaku. Kubuka pintu kamar ibu dan menatap wanita yang sudah tak berdaya itu. Seperti biasa, dia hanya berbaring karena sakit yang dideritanya. Kembali kututup pintu dan segera ke kamar untuk beristirahat. Mataku kembali disuguhkan pada pemandangan yang tak pernah berubah. Kamar kecil dengan 4 penghuni, aku, Mas Darman, dan kedua anakku, Lisa dan Fahmi. Aku menghampiri anak-anak di tengah tidur yang lelap. Ibu dari mana? Tanya Lisa, anak perempuanku usia 17 tahun. Sepertinya dia terbangun karena suara pintu yang berdecit.
Maklum saja, pintu sudah kusam dan termakan usia. Ibu baru pulang mencari kerja, Nak. Ayah mana, Bu? Apa yang harus aku jawab pada Lisa? Ibu lelah, Nak. Kamu lanjutkan tidurmu dulu ya. Aku membaringkan diri dan membelakanginya. Lagi-lagi rasa bersalah ini muncul. Rasa yang membuatku ingin memutar waktu untuk tidak melakukan semua ini. Sudah seminggu, Mas Darman tidak ada di rumah. Apalagi Fahmi yang selalu merengek menanyakan ayahnya yang tak kunjung pulang. Mungkin karena umurnya masih 5 tahun, masih membutuhkan figur ayah di sampingnya. Terdengar suara ketukan pintu, siapa yang bertamu sepagi ini? Aku menghentikan aktivitas mencuci piring dan segera membuka pintu. Mataku dibuat tak percaya, kedatangan seorang di hadapanku. Mas Darman? Ucapku seraya memegang pundaknya, menatap tubuhnya dari atas sampai bawah, berharap jika dia memang suamiku yang pulang dengan keadaan selamat. Iya Marni, aku sudah pulang. Ayo masuk dulu Marni, aku punya hadiah untukmu, ajak suamiku sambil mengangkat kresek besar yang ia perlihatkan padaku. Kami segera masuk dan bergegas menuju kamar. Tanpa menunggu waktu, Mas Darman menumpahkan isi kresek yang membuat mata ini terbelalak. Emas yang banyak dan setumpuk uang kertas yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Mulutku ternganga menyaksikan sesuatu yang sangat luar biasa untuk orang miskin seperti kami. Mas, kita kaya, Mas. Iya Marni, kita kaya. Kita jadi orang kaya Marni. Aku dan Mas Darman berpelukan melepas kebahagiaan yang baru saja dimulai. Tapi Mas, apa yang terjadi di sana? Tanyaku melepaskan pelukan. Mas Darman tertunduk. Ia terlihat memikirkan sesuatu. Rasa penasaran ini semakin kuat dengan sikap bingungnya. Duduklah Marni, akan kuceritakan. Aku mengangguk dan mengikutinya untuk duduk di sampingnya. Pada saat itu, aku tak menyangka jika Marni bisa mengorbankanku sebagai ambisinya menjadi kaya. Bahkan dia tidak memberiku kesempatan untuk menolak atau menerima tawaran Nyai saat itu. Hatimu sudah benar-benar buta karena harta. Jika aku tak menghargai keberadaan Nyai, mungkin aku sudah berargumen dengannya. Marni melangkahkan kakinya keluar gua tanpa menoleh ke arahku sedikit pun. Sialan, bisa-bisanya dia meninggalkanku dalam keadaan seperti ini. Cercaku dalam hati. Darman, ikutlah denganku. Aku hanya bisa mengangguk dan mengikuti langkah Nyai. Sepertinya ia akan membawaku masuk lebih jauh ke dalam gua ini. Takut. Aku sangat takut sekali jika ia akan menjadikanku tumbal atau membunuhku. Bahkan mencabik-cabik tubuhku untuk dijadikan persembahan para jin di dalam sana. Mataku terbelalak melihat ruangan kamar yang begitu indah dengan hiasan ornamen berwarna hijau dan wangi bunga-bungaan yang begitu menyengat. Ampun Nyai, kenapa saya dibawa ke sini? Nyai tertawa dengan begitu menggelagar. Tiba-tiba tubuhnya mengeluarkan cahaya yang begitu menyilaukan mataku. Mataku tertutup seketika. Apa benar yang kulihat? Siapa yang kini berada di hadapanku? Wanita cantik berkebaya merah dengan sanggul yang membuatnya terlihat begitu anggun. Nyai merubah penampilannya. Tidak usah kaget Mas, aku akan menemanimu malam ini, ucapnya dengan suara lemah lembut. Dia menghampiriku dan membuka semua yang melekat di badanku. Aku menikmatinya. Hanya bisa pasrah saat raga ini bersatu dengannya. Ketakutan berubah menjadi kenikmatan yang tidak pernah kudapatkan dari Marni. Wanita ini membuatku lemah dalam semalam. Kami merebahkan badan, istirahat dari sisa lelah yang melanda. Wanita itu tersenyum dan masih bersandar di dadaku. Tidak ada wajah Nyai yang datar dan tegas lagi. Yang ada hanya seorang wanita luwes dan juga anggun. Setelah kau pulang nanti, katakan pada istrimu jika aku meminta ruangan khusus untuk pemujaan dan penyambutanku. Baik Nyai,
Apa ada lagi? Setiap malam Jumat, siapkan sesajen seperti biasa, tapi aku minta 5 ekor ayam hitam sebagai tumbal. Kamu jangan senang dulu, Mas. Setiap bulan purnama, aku akan meminta tumbal manusia. Begitu ceritanya Marni. Cerita Mas Darman sedikit membuatku cemburu, namun aku harus menghapus rasa ini. Aku harus bersikap tidak peduli. Buktinya semua yang kuinginkan sudah dalam genggaman. Marni, siapa yang kira-kira akan kita korbankan untuk persembahan pertama pada Nyai? Tidak mungkin kan kita menumbalkan anak kita sendiri kan? Aku berpikir bagaimana caranya semua berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Sebuah ide gila menari-nari dalam pikiranku. Tapi apa suamiku akan menyetujui ideku ini? Mas, aku punya seseorang yang akan kita tumbalkan. Tapi aku takut kamu tidak setuju, Mas. Siapa emang? Ibumu, Mas. Aku menatap rumah mewah dengan tersenyum puas. Bagus sekali rumahnya ya, Bu, ucap Lisa dengan rasa antusias. Senyumku semakin lebar melihat anak-anak yang begitu bahagia dengan rumah barunya. Rumah 2 lantai dengan dominasi cat berwarna putih dan gold memberikan kesan mewah dan elegan. Kami sudah mengatur semua kamar masing-masing, termasuk kamar ritualku untuk bertemu dengan Nyai. Mas, antarkan aku ke ibu, Mas. Aku ingin bicara sama beliau. Mas Darman mengangguk dan mendorong wanita yang sudah seperti robot itu masuk ke kamarnya. Sungguh aku sudah bosan mengurus nenek tua itu. Semoga Mas Darman mau menuruti keinginanku untuk melenyapkan dia. Tak berselang lama aku mendengar suara bel. Padahal kita baru pindah, tapi sudah ada tamu yang berkunjung. Aku segera menghampiri pintu dan membukanya. Assalamualaikum, ucap seseorang pria dengan memakai pakaian seperti ustadz, dan pria yang di sebelahnya yang ku tahu adalah RT di wilayah ini. Waalaikumsalam. Aku membalasnya dengan tersenyum ramah. Mas Darman yang baru saja keluar dari kamar langsung menghampiri kami. Mohon maaf mengganggu. Saya hanya ingin berkenalan dengan tetangga baru. Nama saya Jul dan orang memanggilku Ustadz Zul. Dia pun menyalami kami. Aku dan Mas Darman pun membalasnya. Entah mengapa mata laki-laki itu menerawang terlalu jauh pada rumah kami yang pintunya terbuka lebar. Dan itu membuatku sedikit risih. Bagaimana jika dia merasakan sesuatu yang berhubungan dengan Nyai? Aku tidak boleh membiarkan dia terlalu lama di sini. Ada keperluan lagi nggak, Pak? Tanyaku sedikit ketus. Oh tidak Bu, saya hanya ingin bertanya, apa Ibu dan Bapak berencana mengadakan syukuran atas rumah baru ini? Maksud Bapak pengajian gitu? Iya Pak, biar rumah Bapak yang ditempati lebih barokah. Sekalian berkenalan dengan tetangga yang lain di sini, bukan? Yang benar saja, sama saja aku mengusir Nyai dari tempat ini. Lagi pula, untuk apa berkenalan dengan tetangga yang hanya bisa menyebarkan isu yang tidak penting setiap harinya? Aku harus segera mencari cara agar bisa dipahami oleh mereka. Kebetulan Pak, kami masih bebenah isi rumah. Mungkin nanti jika sudah ada waktu, kami akan memanggil bapak-bapak sekalian untuk mengurus semuanya. Jelasku berharap pada mereka agar tidak bertanya ataupun memaksa. Kedua pria itu saling bertatapan. Aku mengerti jika mereka heran dengan sikap ketus yang kami perlihatkan. Namun itu tidak jadi masalah. Toh mereka bukan orang penting yang harus dikenal. Oh, ya udah kalau begitu Bu, kami pamit. Bu, Pak, maaf jika sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum. Iya Pak, tidak apa-apa. Waalaikumsalam.
Tutur Mas Darman, mereka sudah terlihat menjauh. Kami pun kembali masuk ke dalam, menyiapkan kamar terbaik sebagai tempat ritual bertemu Nyai. Warna hijau didominasi ruangan tersebut seperti spray, kelambu, dan lukisan-lukisan sakral lainnya. Bunga sedap malam yang disimpan pada setiap sudut ruangan, serta beberapa dupa yang tertancap dalam guci agar kami bisa menyalakan kapan saja. Semua sudah tertata rapi. Aku dan Mas Darman segera keluar dan mengunci pintu agar tak ada yang bisa masuk kecuali sudah waktunya ritual. Pak, tadi ada tamu siapa ya Pak? Tadi Pak Ustadz dan Pak RT, mereka menyarankan untuk melakukan syukuran di rumah kita. Jawabku dengan mengelus rambut hitam gadis cantik itu. Ide yang bagus Bu, kapan itu? Anak itu terlihat sangat antusias, namun aku tetap tersenyum untuk menanggapinya agar tidak curiga dengan apa yang dilakukan orang tuanya. Kapan-kapan kalau semuanya sudah selesai ya nak? Aku melirik Mas Darman dan mengarahkan mataku pada anak-anak. Ia mengangguk sepertinya ia paham dengan apa yang dimaksud. Lisa, Fahmi, ayah beritahu agar kalian tidak memasuki kamar itu ya. Mas Darman sedikit membungkuk menyeimbangi tinggi anak-anak dengan menunjuk ke arah salah satu kamar. Memangnya kenapa Pak? Kok Lisa nggak boleh masuk? Lisa, itu tempat kerja kami, tempat kerja bapak dan ibu. Kamu mengerti kan? Mas Darman memberi penekanan pada kata-katanya. Terlebih Lisa adalah anak yang selalu ingin tahu dan kritis dalam menanggapi suatu hal. Ibu dan ayah nggak macam-macam kan? Pertanyaannya sedikit menggertak. Aku mulai kesal dengan pertanyaan Lisa yang semakin sudah jauh. Ini mulai tidak masuk akal Bu. Bagaimana bisa kalian tidak kerja berhari-hari tapi sudah bisa membeli rumah sebagus ini? Terlebih lagi ibu dan ayah sudah lupa waktunya sholat. Lisa, bentakku, dia hanya menatapku sinis. Aku hampir lupa jika dia sudah mulai beranjak dewasa dan paham apa yang orang tuanya lakukan. Sudah Marni. Lisa, kembali ke kamar ya nak. Mas Darman masih bisa berbicara dengan lembut, mengepalkan tangan. Rasanya ingin menampar Lisa yang sudah seenaknya berbicara pada orang tuanya sendiri. Kalau ibu dan ayah sampai berbuat aneh untuk mendapatkan semua ini, aku tidak akan menganggap kalian orang tuaku lagi. Ayo Fahmi, kita pergi ke kamar. Lisa melangkahkan kaki bersama Fahmi untuk menuju lantai atas. Aku semakin tidak tenang dengan pernyataan anak itu. Apa perlu aku tumbalkan Lisa agar semua berjalan dengan semestinya? Dek, kamu kenapa jadi emosian seperti ini? Dulu kan kamu tidak pernah memarahi anak-anak meskipun kita hidup susah. Aku menelan ludah, benar sekali apa yang dibilang Mas Darman. Entah kenapa aku jadi sangat pemarah, bukan seperti Marni yang sebenarnya. Tutur kata yang orang lain anggap lembut dan sikap yang ramah pada siapapun seolah hilang dengan sekejap. Aku tidak peduli, mungkin aku hanya sedang lelah saja. Setelah pindah-pindah rumah, batinku hanya seperti itu. Mas, bulan depan sudah memasuki bulan purnama loh Mas. Mas, siapa tumbal yang akan kita berikan pada Nyai? Aku tidak tahu dek. Tidak mungkin aku mengorbankan ibuku sendiri kan dek. Jawabnya frustasi. Aku hanya menggeleng. Dia harus berhasil aku hasut agar tidak susah mencari korban. Mas, dia kan sudah seperti robot. Mas, apa kamu masih mau memandikan dan merawat dia? Kasihan ibu Mas, harus menderita dengan penyakit beratnya. Sepertinya aku berhasil. Mas Darman terlihat berpikir sejenak. Tapi Marni. Tapi apa Mas? Memang kamu gak kasihan sama ibu? Di tengah pembicaraan kami tiba-tiba saja ada angin yang berhembus cukup kencang. Entah dari mana angin itu berasal, padahal pintu sudah ditutup dengan rapat.
Bulu kuduk terasa merinding, seperti ada aura berbeda yang kurasakan saat bertemu dengan Nyai. Baiklah Marni, kita lakukan. Aku terserahmu sajalah. Jawab Mas Darman dengan tatapan dan kata yang begitu dingin, seperti bukan dia. Sudahlah, yang penting aku sudah punya tumbal untuk dipersembahkan untuk Nyai pada bulan purnama nanti. Aku menggosok mata dan melirik jam dinding dengan rasa kantuk yang luar biasa. Ternyata aku terbangun di tengah malam karena jam menunjukkan pukul tepat 12 malam. Entah mengapa rasanya haus sekali. Aku harus turun ke bawah untuk mengambil air minum. Ternyata tidur di lantai atas cukup merepotkan, sampai harus menuruni anak tangga dengan suasana yang begitu gelap. Sesekali kuusap tengkuk karena hawa aneh yang begitu menusuk. Bertambah bau melati yang begitu menyengat. Langkah kaki ini ditemani kegelapan dan aura detak jam yang begitu kencang. Aku mencoba menepis perasaan takut itu dan segera berlari kecil ke arah dapur, seraya bergegas mengambil air minum. Seperti kata guru ngajiku dulu, kita tidak boleh dikuasai oleh rasa takut. Saat minum, dari sudut mata menangkap bayangan yang berjalan dengan perlahan. Dari belakang tampaknya itu ibu. Sudah kupastikan itu adalah ibu. Namun mengapa dia membawa pisau dan berjalan sangat pelan menuju kamar nenek? Aku sangat mengenal ibu. Bahkan dari cara berjalan pun aku merasa ini berbeda. Mungkin aku harus terus mengikuti ibu. Sebenarnya jika dia tidak membawa benda tajam, aku tidak akan peduli kemanapun ia pergi, selama masih di dalam rumah ini. Namun rasa takut ini menguat melihat apa yang digenggamnya. Apa yang akan ibu lakukan? Apa ibu akan bunuh nenek? Ibu membuka pintu dan masuk ke kamar nenek. Kenapa kakiku sulit digerakkan saat sampai depan pintu kamar nenek? Pintu kamar terbuka lebar. Aku melihat ibu mengangkat pisau tepat di atas tubuh nenek. Sementara tubuh nenek terlihat bergerak sedikit demi sedikit. Aku yakin jika nenek dalam sedang keadaan takut. Ibu mau apa? Tanyaku dengan berteriak dan berisak. Ibu! Ibu beberapa kali menusukkan pisau pada tubuh nenek. Darah pun membasahi spray yang berwarna putih dan membanjiri lantai. Tubuhku ambruk ke bawah dengan tangisan yang kian menjadi menyaksikan peristiwa mengerikan itu yang tak pernah terbayang sedikit pun. Tusukan itu berhenti, namun dengan perlahan kepala ibu mulai berputar ke arahku. Mataku terbelalak menyaksikan wajah ibu dipenuhi sisik ular dengan iris mata berwarna putih. Ibu menyeringai, tawanya pun menggelegar. Ibu! Kulafalkan kalimat istighfar beberapa kali. Aku melirik jam dinding dan masih menunjukkan pukul 12 malam. Napasku terasa terengah-engah dan keringat mengucur begitu deras. Itu hanyalah mimpi. Aku melirik jam dinding dan masih menunjukkan pukul 12 malam. Mimpi yang sangat mengerikan. Mimpi ini membuatku merasa sangat haus. Aku segera turun dari tempat tidur dan bergegas menuju ke dapur untuk mengambil minum. Aku melihat ibu tengah berdiri di sudut dapur seperti apa yang kulihat dalam mimpi tadi. Ini tidak boleh terjadi, lantas aku berlari dan menarik ibu. Lisa, lepaskan ibu. Kamu ibuku kan? Kamu kenapa sih, Lisa? Lantunan kalimat istighfar kembali terucap dengan mengusap wajah beberapa kali. Ibu, aku mimpi buruk. Di mimpi itu, ibu membunuh nenek dengan cara yang sangat kejam. Aku terisak, tubuhku pun bergetar secara perlahan berusaha menahan tangis. Ibu mengusap lembut bahuku. Itu cuman mimpi, Lisa. Mimpi itu bunga tidur kan? Ucap ibu menenangkanku. Aku mengusap air mata dan menatap ibu dengan tajam. Bu, aku ingin bertanya pada ibu. Tanyakan saja, Lisa. Apa yang ingin kau tanyakan? Ucap ibu membelai rambut panjangku. Ibu, apa yang sudah ibu lakukan pada nenek?
Mata ibu terlihat menyipit seperti tak suka dengan pertanyaan yang kulontarkan. Namun aku tetap memasang wajah datar dan sedikit menebak arti dari tatapan mata ibu. Apa anak ibu ini berpikir jika ibu berbuat jahat? Ibu melipat tangannya di dada. Aku hanya tertunduk lesu, tak mampu menjawab apa-apa. Apa aku akan menjadi anak durhaka jika menuduh orang tua sebagai seorang jahat? Perasaan ini mengatakan jika ada sesuatu yang tidak beres yang dilakukan ayah dan ibu dalam mencari kekayaan. Mereka tidak pernah terlihat bekerja, namun harta kami sangat banyak. Apa mungkin... Lisa, Panggil ibu membuyarkan lamunanku. kamu tidak apa-apa kan? Aku menggeleng perlahan dan mencoba tersenyum. Kalau gak ada apa-apa, kamu kembali ke kamar. Besok kan waktunya kamu sekolah, Lisa. Aku mengangguk lantas melangkahkan kaki ke kamar. Aku berinisiatif untuk sholat tahajud terlebih dahulu sebelum tidur kembali. Semoga saja dengan salat ini bisa menenangkan dan menghilangkan ketakutan ini. Aku segera mengambil air wudhu dan melaksanakan niat yang sudah bulat. Baru saja mengucap takbir pertama, suara kenop pintu diputar beberapa kali. Konsentrasiku buyar dan melirik ke arah kenop pintu yang bergerak lumayan cepat. Siapa itu? Hening, tak ada jawaban. Aku bersiap dalam posisi sholat kembali. Namun suara kenop pintu lebih kencang dari sebelumnya. Tatapanku kembali diarahkan ke sana. Ibu, ayah, apa itu kalian? Gerakannya semakin cepat. Aku memundurkan tubuh beberapa langkah. Jantung ini mulai berdetak tak karuan. Tubuhku bergetar hebat karena rasa takut yang mulai menyerang kembali. Siapa itu? Pandanganku mengarah ke bawah karena ada yang mencengkram kakiku sangat kuat. Sebuah tangan berwarna lebam dan kuku yang panjang menarik tubuhku sampai jatuh tersungkur. Ibu, ayah, tolong! Aku terseret ke belakang secara perlahan. Sekuat tenaga, kulawan dengan memajukan tubuh ini beberapa kali. Namun cengkraman dan tarikan itu semakin kuat. Tangisku semakin mengencang, berharap ibu dan ayah datang untuk menolongku. Aku sudah tidak kuat lagi menahan tarikan ini. Tubuhku melemah dan terbanting entah kemana. Kepala sakit, pandangan pun buyar. Yang terlihat hanya samar-samar kibasan ekor bersisik melintas di hadapanku. Dan akhirnya semua itu menjadi gelap. Aku masuk ke sebuah kamar dengan membawa sarapan dan meletakkannya pada meja sisi ranjang. Gorden masih tertutup rapat. Kubuka perlahan agar matahari pagi ini bisa masuk dengan leluasa. Gadis itu masih terlelap. Kubelai pucuk kepalanya dengan lembut sampai akhirnya mata itu mulai terbuka perlahan. Ibu, Gadisku memelukku dengan erat sembari menangis ketakutan. Aku hanya membalas dekapan itu dengan membelai rambutnya yang panjang. tenanglah Lisa. Aku takut, Bu. Aku tak bisa berkata-kata selain membalas pelukannya yang begitu erat dengan tubuh bergetar hebat. Ibu, apa yang terjadi padaku, Bu? Aku hanya tersenyum dan menghapus air mata yang sudah membasahi pipi merahnya. Ibu, katakanlah, Bu. Ibu tidak tahu, Lisa. Ibu hanya mendengar teriakanmu. Saat masuk, kamu sudah dalam keadaan tergeletak di ujung sana. Lisa membuang tatapannya dariku dan dari wajahnya terlihat jika ia bingung dengan apa yang terjadi semalam. Lisa menarik lutut dan memeluk lututnya itu. Hatiku sakit melihat putri yang sangat kucintai dalam keadaan seperti ini. Lisa, dengarkan ibu. Ceritakanlah semuanya bebanmu pada ibu. Ibu siap kok mendengarkan kamu, Lisa. Aku berusaha membujuknya agar dia bisa melepas segala rasa yang membuatnya seperti ini. Pandangannya kembali mengarah padaku. Ia mengambil kedua tanganku dan menggenggamnya erat. Bu, semalam aku sholat tahajud. Ada tangan yang begitu mengerikan menarik pergelanganku dan pergelangan kakiku sampai aku jatuh, Bu. Lisa,
Itu kan hanya... Ibu, aku tidak berbohong. Ibu harus percaya padaku kali ini ya, Bu. Air mata Lisa semakin berderai. Aku semakin tidak tega melihatnya seperti ini. Aku merasa menjadi orang yang begitu amat jahat. Namun egoku mengatakan, jika semuanya ini hanya untuk kebahagiaan mereka, yaitu keluargaku. Iya, Ibu percaya. Sekarang kamu makan dan beristirahatlah. Perintahku seraya menghapus air matanya kembali. Ibu, temani Lisa di sini, Bu. Lisa takut. Pintanya merengek-rengek. Aku hanya mengangguk. Tidak tega rasanya meninggalkan Lisa dengan keadaan bingung dan ketakutan seperti itu. Tentu saja aku mengetahui apa yang terjadi pada Lisa semalam. Setelah dari dapur, aku kembali ke kamar, merebahkan badan yang masih dikuasai oleh kantuk. Baru saja memejamkan mata, sayup-sayup terdengar suara teriakan minta tolong. Aku segera bangun dan kembali memastikan suara yang terdengar cukup jauh. Terlintas dalam pikiranku jika itu adalah suara Lisa. Mas bangun, Mas. Aku menggoyangkan tubuh Mas Darman beberapa kali. Apa sih, Dek? Mas masih ngantuk. Mas, bangun. Itu ada suara minta tolong. Mas Darman tak menjawab, ia malah membelakangiku dan menutup telinganya dengan bantal. Tanpa pikir panjang, aku segera turun dari ranjang dengan hati-hati karena takut membangunkan Fahmi dan bergegas mencari di mana suara tersebut berasal. Aku menoleh ke kamar sebelah, tidak mungkin jika ibu mertua yang berteriak. Sudah jelas jika dia tak lebih dari boneka hidup. Anak tangga mulai kunaiki satu persatu. Dengan perlahan, tengkuk ini terasa begitu dingin. Entah kenapa aku merasakan kehadiran Nyai malam ini. Padahal ini bukan malam pemanggilannya. Aku sudah berada tepat di kamar Lisa. Rasanya aneh. Hawa itu semakin menguat dengan bau khas bunga melati yang tertium tajam. Ibu, ayah, tolong aku. Teriak Lisa. Iya, itu Lisa. Aku segera memutar kenop pintu beberapa kali, tapi sepertinya terkunci dari dalam. Lisa, kamu baik-baik saja, Nak? Hening, tidak ada teriakan lagi, bahkan tidak ada jawaban dari Lisa. Lisa, buka pintunya dulu, ibu mau masuk. Masih tetap tidak ada jawaban. Aku membuka paksa pintu itu dan akhirnya terbuka. Mata ini terbelalak melihat putriku yang sudah tergeletak di lantai dengan keadaan masih menggunakan mukena. Lisa, teriakku dengan setengah berlari menghampirinya. Bingung, hanya ini yang kurasakan saat ini. Aku terperanjat saat jendela tiba-tiba saja terbuka disusul dengan angin yang begitu kencang. Bebauan yang sering kuhirup kini terasa lagi. Cahaya silau itu muncul dari balik jendela, membuatku menutup mata. Dan beberapa saat, Marni. Aku segera membuka mata perlahan. Kini sosok wanita berwajah tegas itu berdiri di hadapanku. Ampun, Nyai. Ucapku menyatukan telapak tangan dan menunduk seperti penghormatan padanya. Marni, engkau pasti kaget dengan keadaan putrimu yang seperti itu. Aku hanya menunduk, tak berani menatap wajahnya. Anakmu itu melakukan sesuatu akan membuatku sulit masuk ke dalam rumah ini. Apa itu, Nyai? Saya tidak paham dengan perkataan Nyai. Marni, kau jangan pura-pura bodoh, Marni. Anakmu akan melakukan ibadah, dan itu suatu yang paling tidak aku sukai. Jantungku berdegup kencang mendengar nada bicara Nyai semakin meninggi. Ku ingat Lisa memang anak yang taat dalam beribadah. Itu pun kami yang mengajarinya saat jalur sesat ini belum melintas dalam pikiran. Apa yang harus kulakukan, Nyai? Marni, apa kau sudah punya tumbal pertama untuk dipersembahkan padaku nanti? Aku terdiam beberapa saat. Aku meyakinkan dengan jawaban yang akan kulontarkan. Sudah, Nyai. Siapa yang akan kau tumbalkan, Marni?
Ibu mertuaku, Nyai. Seketika tawa Nyai menggelegar mengisi ruangan yang hampa. Suara kakak ikut serta membuat hawa mistis ini kian menusuk. Marni, kau manusia paling jahat yang pernah kutemui. Dendam ini sudah terlanjur melekat dalam hatiku, Nyai. Lebih cepat dia mati, maka dendamku akan terbalaskan. Manusia serakah dan penuh dendam sepertimu memang pantas mendapatkan kekayaan dariku. Aku tersenyum tipis. Aku tak akan setega ini jika wanita sialan itu tidak menyakiti perasaanku. Teringat dulu saat dia menghina dan merendahkan, bahkan menyebutku menantu tidak berguna. Dia selalu membicarakan kejelekan mantunya pada tetangga sekitar rumah, dan itu membuat hatiku begitu terluka. Padahal aku sudah berusaha membahagiakan Mas Darman sebisa mungkin, berusaha menjadi istri yang baik, namun ibu tak pernah menganggap semua pengabdianku. Bagi ibu, menantunya ini tak lebih dari sampah. Ini adalah kesempatan untuk membalas dendam kepada ibu, dan kematiannya kebahagiaan yang kutunggu sejak lama. Marni, bukan ibu mertuamu yang harusnya kau tumbalkan. Lantas siapa, Nyai? Anakmu, Marni. Dia akan menjadi penalu dalam setiap ritualmu. Hatiku begitu tertusuk jika harus membayangkan putri kecil yang kucintai menjadi korban sebuah ego. Apa yang harus aku lakukan? Bagaimana, Marni? Apa kamu menyanggupinya? Aku terdiam menatap Nyai dengan tubuh yang gemetar dan kembali mengarahkan tatapanku pada Lisa yang sedang dalam pangkuanku. Apa yang harus aku lakukan? Bulan purnama telah tiba, hari di mana tumbal akan kami berikan kepada Nyai. Perjanjian sudah kusepakati tanpa sepengetahuan Mas Darman. Ia tak boleh tahu tentang apa yang aku janjikan pada Nyai. Kami merapikan kamar untuk pemanggilan Nyai. Sesajen dan syarat lainnya sudah tersedia dengan rapi. Entah mengapa pikiranku selalu teringat pada Lisa, padahal keadaannya berangsur pulih dan sudah bisa sekolah. Marni, panggil Mas Darman membuatku terperanjat. Iya Mas, ada apa? Kamu kenapa, Marni? Aku lihat kok bangun terus sih. Aku menggelengkan kepala perlahan. Dia tidak boleh tahu dengan apa yang kupikirkan. Aku akan menjadi seorang pengecut di mata Mas Darman jika ia mengetahui ketakutan dalam batinku tentang keadaan keluarga kami ke depannya. Apa sudah selesai semuanya, Mas? Mas Darman yang sedang menyiapkan berbagai macam bunga berhenti dan mengangguk. Sudah kok, Dek. Ini udah siap. Ucapannya menyimpan semua peralatan di atas meja. Aku harus bertanya sekali lagi pada Mas Darman. Apa dia sudah yakin untuk menumbalkan ibunya sendiri? Mas, apa kamu sudah yakin? Yakin apa, Marni? Yakin untuk... Terdengar suara Fahmi menangis dari kamar kami. Mas Darman segera berdiri meninggalkanku sendiri di kamar ini. Mas Darman memang sangat menyayangi Fahmi, terlebih saat aku hamil. Dia sangat menginginkan anak laki-laki, dan kehadiran Fahmi menjadi kebahagiaan tersendiri untuk suamiku. Ada yang membuatku bingung kali ini, mengapa suamiku tidak menyinggung masalah tumbal, padahal hari ini adalah penyerahan tumbal pertama pada Nyai. Apa dia memang sudah menyerahkan segalanya padaku? Kepalaku kali ini berdenyut, perut pun terasa mual. Kamu kenapa, Dek? Kok megangin kepala terus? Tanya Mas Darman yang baru saja kembali. Kepalaku pusing sekali, Mas. Perutku mual. Aku menutup mulut karena rasanya seperti ingin muntah. Mas Darman memijit pundakku perlahan. Apa kamu sudah makan, Marni? Sudah, Mas. Aku sudah makan tadi, Pak. Tiba-tiba perutku terasa tidak enak. Aku segera berdiri dan berlari sambil menutup mulut untuk pergi ke kamar mandi. Rasanya ingin mengeluarkan semua isi perut yang terasa begah. Namun yang keluar hanyalah sebuah suara.
Setelah dirasa semua membaik, aku segera membasuh muka dan menatap wajah di cermin. Teringat sesuatu, jika saat ini aku sudah telat menstruasi selama 1 minggu. Pak, aku hamil. Dek, kamu baik-baik saja kan? Iya mas, aku baik-baik saja. Kamu kenapa dek? Aku mual mas, tapi setelah ku ingat lagi, sepertinya aku telat sudah 1 minggu. Jelasku dengan nada lesu. Jangan-jangan kamu hamil ya dek? Mas Darman memeluk tubuh mungilku dengan erat. Tidak mungkin rasanya, Fahmi saja masih kecil. Entah mengapa aku tidak bahagia sama sekali dengan kabar ini. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam, kami sudah mempersiapkan segalanya. Bahkan aku mencampur obat tidur ke minuman Lisa agar dia terlelap dan tidak mengganggu ritualku malam ini. Sebelum masuk ke dalam ruangan ritual, aku menunggu Mas Darman di depan pintu dengan berbolak-balik ke sana dan kemari. Kenapa hatiku harus tidak yakin seperti ini? Mas Darman datang dengan menenteng beberapa ekor ayam hitam sebagai perlengkapan ritual kami. Dari wajahnya terlihat sangat datar, bahkan tak ada raut sedih akan menghadapi kenyataan ini jika ibunya akan pergi untuk selamanya. Mas, tunggu. Aku meraih tangannya dan mencegahnya untuk masuk ke dalam. Mas yakin ingin menumbalkan ibu? Mas Darman mengangguk perlahan. Aku mengusap tengkuk, merasakan hawa aneh saat tatapan kami bertemu. Mungkin hanya perasaanku saja. Harusnya aku bahagia dengan kematian ibu mertuaku itu. Kami masuk ke dalam untuk melaksanakan ritual, duduk bersila di antara sesajen dan beralaskan kain putih. Kepulan asap dari dupa dan kemenyan sudah sangat terasa. Telapak tangan saling bersatu, mata mulai terpejam dan mantra mulai terucap dari bibir. Kurasakan embusan angin menerpa ruangan, membuat hawa semakin menusuk. Samar-samar terdengar suara gamelan dengan diikuti tembang yang dilantunkan Mas Darman begitu mendayu. Wong ayu, netramu ngluluhke atiku. Kembang melati rinonce ana ing sanggul. Nambahing sulistya warnane sliramu. Sliramu tansah tak tresnani. Ngelap-ngelap selendang ijo, sumilir ombak samudra tansah ngayu bagyo sliramu. Lintang tansah mancarake pasuryanmu. Kang kuwasa ing samudra tansah maringi kanikmatan donya. Mugi rawuh ing dalem dalu kanthi banyu anggawa lelana. Perempuan berwajah cantik, tatapan meluluhkan hati. Juntayan melati pada sebuah sanggul menambah kecantikan alam. Kau wanita yang kupuja, bentangkan selendang hijaumu. Desiran ombak memanggil namamu. Bulan purnama pancarkan auramu. Sang penguasa hamparan lautan, berikan segala kenikmatan duniawi. Datanglah di malam ini, sampai angin ini membawamu pergi. Kepalaku sakit, ini persis seperti apa yang dirasakan di pantai saat pertemuan pertama dengan Nyai. Aku harus fokus dan tidak boleh kalah, seperti apa yang dijabarkan oleh Ki Kusno. Kembali kulafalkan mantra, suara gamelan itu pergi menjauh, seiring bergantinya dengan suara kereta kencana. Nyai kian mendekat, aku tersenyum tipis, dendamku akan terbalaskan malam ini. Hembusan angin terasa kian mengencang, dibarengi dengan burung gagak seolah bersorak dengan kedatangan sang penguasa bumi dan lautan. Cahaya kedatangan Nyai yang sangat kurindukan sudah mulai menunjukkan biasnya. Tawa menggelegar dari Nyai mengawali kedatangannya. Aku membuka mata perlahan untuk menyambut Nyai Gayatri. Namun kali ini sosok Nyai datang dengan wujud yang berbeda. Bukan Nyai yang berwajah cantik dan tegas, melainkan sosok makhluk yang mengerikan dengan badan setengah ular dan lidahnya yang menjulur keluar.
Matanya merah menyala, wajahnya berwarna hijau penuh dengan sisik ular. Badanku bergemetar menyaksikan rupa yang tak pernah kutemui sebelumnya. Bagaimanapun wujudnya, dia adalah harta karunku. Dia adalah tambang emas yang selalu kujaga keberadaannya. Nyai Melata mengibaskan ekornya yang besar dan panjang. Sesekali ia mengelilingi aku dan Mas Darman. Aku mencoba mengatur nafas untuk menenangkan diri dan menolak perasaan takut ini. Namun berbeda dengan Mas Darman yang terlihat dingin dan datar, ekspresinya sangat sulit ditebak. Nyai mengarah ke pintu keluar. Seketika pintu terbuka dengan sendirinya. Bahkan suara dari pintu membuatku sedikit terperanjat. Angin masih enggan meninggalkan kami. Semua benda yang ada di hadapanku bergemetar seperti ada gempa yang mengguncang. Mata ini mengarah ke segala arah, menyaksikan kejadian yang tak masuk akal ini. Perlahan semuanya kembali ke semula. Angin pun pergi dengan perlahan. Bahkan hawa aneh yang selalu Nyai bawakan kian menghilang. Mani, Darman. Itu suara Nyai, tapi tidak ada sosoknya di kamar. Aku dan Mas Darman saling bertatapan dan menggeleng perlahan. Sepeninggalku nanti, bukalah kotak hitam yang ada dalam lemarimu itu. Itu sebagai tanda pengabdian kalian padaku. Ucapnya diikuti dengan tawa yang memekakan telinga dan redup seketika. Aku memastikan bahwa Nyai sudah tidak berada di sini. Aku segera berlari ke arah lemari yang dimaksud Nyai. Mata ini terbelalak menyaksikan kotak berisi dengan uang dan bongkahan emas yang tak terhingga. Mas Darman, kita bertambah kaya, Mas. Ucapku puas. Mas Darman hanya tersenyum tipis dan mengangguk perlahan. Tunggu, aku harus melihat keadaan ibu. Aku segera membereskan kotak hitam itu dan mengunci lemari. Mas, ayo kita lihat keadaan ibu, Mas. Mas Darman masih enggan menjawab. Aku hanya menggeleng perlahan dengan perubahan sikapnya itu. Aku segera berlari ke kamar, namun aku mendapati sesuatu yang membuat jantung ini berdegup kencang dan tubuhku melemah seketika. Bukan tentang keadaan ibu. Ibu sudah terbujur kaku dengan mata yang terbuka dan lidah terjulur keluar. Semua ini tentang sosok yang menangisi ibu di sampingnya. Ia menghampiri dan memelukku erat. Kalau di sini Mas Darman, lalu siapa yang melakukan ritual bersamaku?